Apa bukti-bukti sejarah bahwa Yesus itu benar-benar ada? 1. Bukti Alkitabiah. Tulisan Perjanjian Baru. Injil-Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, adalah sumber utama yang menguraikan kehidupan, ajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Ditulis dalam beberapa dekade setelah pelayanan Yesus, Injil-Injil ini berfungsi sebagai dokumen sejarah, memberikan catatan awal dan berkelanjutan tentang kehidupan dan dampaknya. Ayat-ayat seperti Lukas 1 ayat 1-4 dan Yohanes 21 ayat 24 dan 25 menunjukkan niat penulis untuk menjaga catatan sejarah yang akurat. Surat Paulus. Surat-surat Paulus, misalnya, 1 Korintus 15 ayat 3-8, adalah tulisan Kristen paling awal, yang diperkirakan ditulis sekitar 20 tahun setelah kematian Yesus. Surat-surat ini mengonfirmasi peristiwa-peristiwa penting seperti kematian, kebangkitan, dan penampakan Yesus setelah mati, yang semakin mendukung klaim sejarah tentang keberadaan Yesus. 2 Bukti sejarah non-Kristen. Tacitus, 56-120 Masehi. Sejarawan Romawi Tacitus menyebutkan Yesus dalam karyanya Annals, 116 Masehi. Mencatat bahwa Yesus dieksekusi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius. Tacitus, meskipun bermusuhan dengan kekristenan, mengonfirmasi fakta kunci tentang penyaliban Yesus. Josephus, 37-100 Masehi. Sejarawan Yahudi Josephus merujuk pada Yesus 2 kali dalam karyanya Antiquities of the Jews, 93-94 Masehi, mengaku Yesus sebagai seorang guru bijak yang melakukan mukjizat dan disalibkan di bawah Pilatus. Meskipun ada perdebatan mengenai kemungkinan perubahan teks oleh orang Kristen, sebagian besar ilmuwan mengakui keaslian bagian ini. Pliny the Younger, 61-113 Masehi. Dalam surat-suratnya kepada Kaisar Trajan, Pliny the Younger menggambarkan orang Kristen awal yang menyembah Yesus sebagai Tuhan, yang menunjukkan bahwa Yesus memang merupakan figur sentral dalam komunitas Kristen awal. Talmud. Meskipun sering kritis terhadap Yesus, tulisan rabbinik Yahudi dari abad kedua hingga kelima merujuk padanya secara tidak langsung, mengakui eksekusinya dan kontroversi seputar pengaruhnya. 3. Bukti arkeologis. Meskipun tidak ada bukti arkeologis langsung yang menghubungkan nama Yesus dengan prasasti atau artefak tertentu, temuan arkeologi seperti eksistensi tempat-tempat seperti Nazaret, Kapernaum, dan Yerusalem, serta catatan sejarah yang mengonfirmasi peran Pontius Pilatus, memberikan dukungan kontekstual yang kuat terhadap narasi Alkitabiah tentang kehidupan dan kematian Yesus. 4. Pertumbuhan kekristenan awal. Penyebaran kekristenan yang cepat dalam beberapa dekade setelah kematian Yesus, dengan orang-orang Kristen awal yang rela mati demi iman mereka, menunjukkan dampak mendalam dari ajaran dan kebangkitan Yesus. Pertumbuhan ini, meskipun menghadapi penganiayaan berat, mengindikasikan bahwa Yesus adalah figur sejarah nyata yang pesannya sangat mempengaruhi pengikutnya. 5. Kesimpulan. Bukti sejarah untuk keberadaan Yesus sangat substansial dan meyakinkan. Bukti tersebut berasal dari berbagai sumber, baik Kristen maupun non-Kristen, serta dari pertumbuhan cepat kekristenan awal dan kesediaan para pengikutnya untuk menanggung penganiayaan karena keyakinan mereka terhadap kebangkitan Yesus. Meskipun beberapa sumber mungkin dapat diperdebatkan atau diinterpretasikan, konvergensi catatan Alkitabiah, rekaman sejarah Romawi dan Yahudi, serta konteks arkeologis, memberikan dasar yang kuat untuk mengonfirmasi bahwa Yesus adalah figur sejarah yang nyata. Bagi orang Kristen, keyakinan akan keberadaan Yesus tidak hanya didukung oleh bukti sejarah ini, tetapi juga terjalin dengan iman dalam misi ilahi dan kebangkitannya.